Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat. Di hari baru, hari karunia Tuhan, hari pemberian Tuhan, hari Rabu 8 Desember 2021. Seperti biasa dari Bukit Sion kami akan menyampaikan firman Tuhan, mengacu pada bacaan harian Gereja Toraja. Hari ini Yesaya 35. Yesaya 35 ayat 3-10. Sebelum membacanya, saya mengajak kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhanlah pemilik seluruh alam semesta. Tuhanlah pemilik kehidupan kami. Tuhanlah yang memberikan kebutuhan kami. Terima kasih hidup baru hari ini. Kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon tuntunan, pimpinan penyertaan Roh Kudus, sehingga kami memahami firman Tuhan. Kami mengerti, kami makin meyakininya, kami makin mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan berbicaralah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesaya 35 ayat 3-10. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan menggembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa. Binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan ini saya beri judul renungan,
keselamatan dari Allah. Keselamatan dari Allah. Hari Sabtu 4 Desember 2021, kita dikejutkan dengan peristiwa erupsi Gunung Semeru. Dan sampai hari ini, korban yang ditemukan meninggal 34 orang, bisa saja masih bertambah. Karena masih ada 17 orang yang meninggal. Selain itu ada 2.000 lebih pengungsi meninggalkan rumah mereka, meninggalkan kampung mereka. Kita bersyukur karena banyak bala bantuan. Pemerintah sangat serius menolong menyelamatkan warga di sana. Dan partisipasi banyak orang mengalir, termasuk gereja Toraja sendiri. Peristiwa penyelamatan terjadi di sana. Ada orang yang selamat, tapi keluarganya tidak. Ada Ibu Ayu yang hamil 9 bulan, bisa selamat bersama suaminya setelah berlari belasan kilometer. Tetapi harta bendanya tidak. Jadi keselamatan dinikmati, tapi juga ada kesulitan, ada kesedihan, karena harta benda hancur tak terselamatkan. Atau juga karena keluarga yang tidak ditemukan atau juga meninggal. Keselamatan terjadi tapi tidak sempurna. Masih ada menyisakan kesedihan, masih menyisakan duka. Kita tetap mendoakan mereka, saudara-saudara kita di sana. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan kita juga membaca peristiwa janji Tuhan, keselamatan bagi umatnya, bagi umat yang tawar hati. Kepada mereka diberitakan kabar sukacita, karena keselamatan akan datang dari Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan mereka. Dan kemudian memang terjadi. Setelah mereka dibuang ke Babel, mereka dikembalikan ke negerinya. Keselamatan pembebasan terjadi. Mereka kembali ke Sion dengan sorak-sorai. Peristiwa itu real, nyata terjadi. Beberapa ratus tahun kemudian, ketika Kristus datang ke dunia, mata orang-orang buta dicelikkan. Orang buta bisa melihat. Orang tuli bisa mendengar. Orang lumpuh bisa berjalan. Dan itu real, itu nyata 2000 tahun yang lalu. Ketika Kristus datang. Itulah keselamatan dari Allah. Tetapi juga tidak berhenti di sini. Keselamatan yang membawa sukacita abadi akan terwujud ketika Kristus datang lagi dan terlihat oleh setiap umat manusia. Keselamatan yang dari Allah menjadi paripurna, menjadi sempurna, di mana di sana ada kegirangan dan sukacita abadi.
Tidak ada lagi keluh kesah, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi kesedihan. Itulah yang kita nantikan di masa-masa Advent ini. Kita bukan hanya menanti perayaan Natal yang sesungguhnya sudah berlalu. Penantian kita terutama adalah kedatangan Kristus yang terlihat, yang membawa sukacita dan keselamatan kekal. Itulah yang kita rindukan. Bapak Ibu Saudara, hanya di dalam Kristuslah keselamatan abadi. Ada sukacita abadi. Karena Dia telah memikul seluruh dosa umat manusia. Maka bagi siapa yang bertobat dan percaya, ia diberi sukacita abadi. Tetapi firman Tuhan juga ini menegaskan, ayat 8, orang-orang yang tidak tahir tidak akan melintasi, orang-orang pandir tidak akan mengembara di atas jalan yang kudus, di atas tempat yang Tuhan sediakan. Karena itu mari jangan keraskan hati. Mari secara pribadi mengakui keselamatan dari Allah di dalam Kristus. Karena di dalam Dialah keselamatan tersedia. Keselamatan Tuhan berikan. Mari sambut kedatangannya, mari songsong kedatangannya dengan semakin percaya kepadanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya menjadi peneguhan sekaligus pengingat, sekaligus teguran bagi kami untuk semakin menanti keselamatan daripadamu. Dengan setia, dengan tekun, dalam iman yang benar kepadamu. Berkati gereja Tuhan di muka bumi, agar terus berubah, diubahkan oleh kekuatan Roh Kudus, menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat bagi dunia ini. Kiranya kasih kepada sesama terwujud. Kiranya cinta kasih Kristus menjadi nyata. Berkati saudara-saudara kami yang dilanda musibah akibat erupsi Gunung Semeru, atau bencana yang lain di mana saja, atau juga bencana karena perang atau konflik. Tuhan kasihani mereka, tolong mereka, dan biarlah kami tergerak mengasihi sesama kami. Berkati pemerintah kami, diberi kekuatan, kesehatan, diberi hikmat, menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan, agar keadilan, agar kedamaian, agar kesejahteraan dirasakan oleh seluruh rakyat, terutama di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan menyembuhkan saudara-saudara kami, orang tua, anak-anak kami yang sakit. Kiranya Tuhan menghibur mereka yang berduka cita. Kiranya yang berulang tahun makin bersyukur kepadamu. Kiranya yang memiliki pergumulan diberi kekuatan. Karena pergumulan seberat apapun tidak akan melebihi kekuatan yang Tuhan sediakan. Segala doa, segala harapan, segala syukur ini kami sampaikan kepada Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.